Baik, di sini kelompok kami mengambil artikel jurnal yang disusun oleh Rahmat Zainuri dan juga Pompong Budi Setiadi. Di sini jurnalnya berjudul Tinjauan Literatur Sistematis Analisis SWOT dalam Manajemen Keuangan Perusahaan. Baik, memasuki materi, analisis SWOT adalah metode evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam organisasi, rencana proyek atau aktivitas bisnis. Makalah ini meninjau pengetahuan dan penelitian akademis tentang analisis SWOT, menyoroti kekhawatiran, tren, dan kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Dengan penerapan pedoman Prisma untuk tinjauan sistematis, 21 artikel dari database Springer disertakan. Agenda penelitian ini untuk studi masa depan dalam model konseptual, kerangka penelitian, serta pengukuran dan evaluasi analisis SWOT juga ditawarkan. Selanjutnya, memahami analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis untuk menilai organisasi dibanding pesaingnya. Ini mengidentifikasi pertimbangan internal dan juga eksternal. Yang pertama ada kekuatan, elemen ini internal yang memfasilitasi pencapaian tujuan. Yang kedua ada kelemahan, elemen ini internal yang menghambat keberhasilan. Yang ketiga ada peluang, yaitu aspek eksternal yang membantu mencapai tujuan, termasuk mengatasi kesenjangan dan memulai aktivitas baru. Yang keempat ada ancaman, yaitu aspek eksternal yang menjadi hambatan atau potensi hambatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan analisis SWOT. Untuk melakukan analisis SWOT diperlukan informasi tentang perusahaan dan lingkungan eksternalnya yang dapat diperoleh melalui penelitian, wawancara, pemangku kepentingan, dan analisis data seperti laporan keuangan dan riset pasar. Informasi ini digunakan untuk membuat metrik SWOT yang mengorganisir data ke dalam 4 kategori. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ini, perusahaan dapat memahami posisi organisasinya dan menentukan langkah terbaik ke depan, termasuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengejar peluang baru. Serta analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal mereka, serta peluang dan ancaman eksternal. Ini memberikan cara yang sistematis untuk mengevaluasi posisi perusahaan di pasar dan membuat keputusan tentang masa depannya. Singkatnya, SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Kekuatan mengacu pada keunggulan yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaingnya, seperti citra merek yang kuat, tenaga kerja yang terampil, atau penawaran produk yang unik. Kelemahan adalah keterbatasan yang dihadapi perusahaan, seperti teknologi yang sudah ketinggalan zaman, kurangnya sumber daya, atau praktik manajemen yang buruk. Menurut Minister of Finance of the Republic of Indonesia 2020. Selanjutnya yaitu peluang mengacu pada faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk keunggulannya, seperti tren pasar, perubahan perilaku konsumen, atau teknologi baru. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan, seperti meningkatnya persaingan, perubahan peraturan, atau kemerosotan ekonomi. Menurut Purnomo et al. 2020, tujuan dari analisis SWOT adalah untuk membantu perusahaan memahami posisinya saat ini dan mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan perusahaan ke depannya. Pada slide selanjutnya yaitu metodologi tinjauan literatur sistematis atau SLR. Tinjauan literatur sistematis atau SLR adalah metode survei akademik yang kredibel, menemukan, mengevaluasi, dan mensintesis karya-karya pada topik tertentu secara transparan dan berulang. Penelitian ini mengikuti pedoman Prisma untuk melakukan tinjauan literatur sistematis. Pencarian sistematis menggunakan kata kunci manajemen keuangan dan SWOT pada judul abstrak dan kata kunci penulis di database Prince Nature atau Spingerling. Data dibatasi pada publikasi tahunan dan 21 artikel relevan ditemukan pada Januari 2023. Penelitian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis atau PRISMA, yaitu pada tahun 2022. Untuk melakukan tinjauan literatur sistematis dalam penelitian ini, tinjauan literatur sistematis diterapkan pada database literatur yang besar.
Studi ini telah mengaitkan kata kunci yang sesuai yang terhubung dengan penelitian manajemen keuangan untuk menemukan dan mengaitkan makalah yang relevan di database Prince Nature, yakni Spingerling. Penelitian ini menggunakan kata kunci financial management dan SWOT pada judul abstrak dan kata kunci penulis untuk memperoleh data yang ditujukan pada gambar 1. Penambangan data dibatasi pada data tahunan untuk mengumpulkan data tersebut. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada publikasi tahunan analisis SWOT dalam manajemen keuangan. Pada analisis ini menggunakan analisis kuantitatif. Pada gambar tersebut terdapat 36 artikel yang telah terbit sejak pertama kali muncul di database Springerling. Berdasarkan data publikasi terkait manajemen keuangan menggunakan aplikasi SWOT, ini ada sejak tahun 2008 yang kemudian berkembang terus setiap tahunnya. Meskipun pada tahun-tahun tertentu seperti 2011, 2012, 2013, dan 2019, penelitian terkait bidang ini tidak ditemukan tetapi penelitian ini tergolong baik. Penelitian tertinggi terletak pada tahun 2022. Pada tahun ini juga dipengaruhi dengan kembali stabilnya perekonomian dunia setelah pandemi COVID-19. Selain itu, laju pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik tersebut. Banyak negara berkembang sedang berjuang keras untuk pulih sepenuhnya dari pandemi dengan inflasi tinggi, kenaikan biaya pinjaman, dan perlambatan ekonomi utama yang semakin memperburuk prospek pertumbuhan mereka. Menurut United Nations 2022. Namun setelah COVID-19 berakhir, pertumbuhan ekonomi pada 2022 meningkat signifikan menjadi 5,44% dari 5,01% pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan pada bagian domestik, khususnya konsumsi rumah tangga setelah pandemi sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat serta kinerja ekspor yang tetap solid menurut Haryono 2022. Baik, dan selanjutnya ada juga analisis multilevel dan analisis perspektif. Berdasarkan data analisis yang kami lakukan, menghasilkan 21 artikel publikasi dari 36 artikel publikasi. Kami dapat membaginya menjadi 4 tingkat analisis yang berbeda. Keempat level analisis tersebut adalah level individu, tim, perusahaan, dan institusional. Tabel 1 mengkategorikan dokumen yang dianalisis menurut tingkat analisis yang digunakan penelitian tentang pembelajaran, persepsi, kreativitas, kognisi, motivasi, perilaku kooperatif, perilaku menyimpang, dan etika dilakukan pada tingkat analisis individu atau individual. Dengan penekanan kuat pada teori psikologi dan kewirausahaan, karena individu tidak dapat beroperasi dalam isolasi. Diperlukan berbagai lapisan studi untuk memahami dinamika dalam perusahaan. Dengan kata lain, orang atau seperti pemilik bisnis, karyawan, dan pengusaha berdampak dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka, seperti tim, jaringan, bisnis, dan konteks tempat mereka berada. Penelitian tentang pembelajaran persepsi kreativitas, kognisi, motivasi, kepribadian, perilaku kooperatif, perilaku menyimpang, dan etika biasanya dilakukan pada tingkat analisis individu. Tingkat analisis ini biasanya memberikan penekanan kuat pada teori psikologi dan kewirausahaan. Menurut Ostrov dan Judge 2012, penelitian tentang dinamika kelompok atau tim, konflik dan kohesi intra dan antar kelompok, kepemimpinan, peran, kekuasaan, norma, dan komunikasi antar pribadi dilakukan pada tingkat analisis tim. Peneliti biasanya menggunakan metodologi sosiologis dan sosio-psikologis pada tingkat analisis ini. Penelitian tingkat perusahaan atau firm dilakukan pada isu-isu seperti budaya perusahaan, struktur perusahaan, keragaman budaya, kerjasama, dan konflik antar organisasi, perusahaan, teknologi, dan variabel lingkungan eksternal. Voss dan Saibi 2015, interaksi sosial atau dari individu yang bertindak atas nama organisasi mereka, hubungan tindakan kolektif. Analisis multilevel dan perspektif. Analisis multilevel dan perspektif mengkategorikan 21 artikel yang dianalisis ke dalam 4 tingkat. Yang pertama individu, kedua tim, ketiga perusahaan, dan keempat institusional.
Setiap tingkat memberikan pemahaman unik tentang dinamika dalam perusahaan. Yang pertama, individu. Pembelajaran, persepsi, kreativitas, kognisi, motivasi, perilaku, dan etika. Yang kedua, tim. Dinamika kelompok, konflik, kohesi, kepemimpinan, peran, kekuasaan, dan komunikasi. Yang ketiga, perusahaan, budaya, struktur, keagamaan, kerjasama, konflik antar organisasi, perubahan, teknologi, dan variabel eksternal. Yang keempat, institusional, institusi regulatif, normatif, dan budaya kognitif. Slide selanjutnya yaitu temuan utama dari berbagai tingkat analisis. Tingkat individu atau 6 artikel, dukungan pemerintah untuk usaha kecil dalam pengetahuan keuangan dan pembiayaan sangat penting. Dukungan tim dan manajemen adalah faktor pendukung utama. Sementara sumber daya yang tidak memadai dan penolakan staf terhadap perubahan menjadi menghambat. Yang kedua, tingkat tim atau 5 artikel, pelaksanaan kebijakan yang baik dan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang tinggi berdampak positif pada keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Karyawan berkualitas tinggi berkontribusi pada keuntungan dan citra positif. Selanjutnya yaitu slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Analisis SWOT membantu pebisnis memahami masalah dan menemukan kesuksesan. Manajemen perusahaan yang tepat, didukung keterampilan karyawan yang mumpuni dan dana operasional yang memadai. Sangat penting pebisnis harus membedakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Studi ini mengkaji penelitian terkait analisis SWOT secara kualitatif, multilevel, dan prospektif. Namun, penelitian ini terbatas pada artikel dari Sprigeling. Disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.